Materialisme dialektika historis membaca sejarah melalui konflik kelas. Dalam filsafat sejarah modern, satu gagasan yang sangat berpengaruh adalah materialisme dialektika historis. Konsep ini merupakan inti dari pemikiran Karl Marx, seorang filsuf, ekonom, dan aktivis abad ke-19 yang mengubah cara manusia memahami perubahan sosial. Melalui kerangka ini, Marx mengajak kita untuk melihat sejarah bukan sebagai hasil ide, bukan pula takdir ilahi atau kehendak individu besar, melainkan sebagai proses perubahan yang digerakkan oleh kondisi material dan konflik kelas. Video ini bertujuan untuk menjelaskan konsep materialisme dialektika historis, dasar filosofisnya, serta implikasinya terhadap pemahaman sejarah dan masyarakat. Latar belakang konsep dari Hegel ke Marx. Untuk memahami materialisme dialektika historis, kita perlu menelusuri dua akar utamanya, yakni dialektika Hegelian dan materialisme verbah. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filsuf Jerman, memandang sejarah sebagai proses dialektis, yaitu perkembangan melalui konflik antara ide-ide seperti tesis, antitesis, lalu menghasilkan sintesis. Namun, Hegel menempatkan ide sebagai kekuatan utama dalam perubahan sejarah yang disebut sebagai idealisme. Sementara itu, Verbah, murid Hegel, yang juga mempengaruhi Marx, mengkritik bahwa materi, bukannya ide, adalah realitas sejati. Ia berpandangan bahwa kesadaran manusia muncul dari eksistensi materialnya, bukan sebaliknya. Namun menurut Marx, Verbah terlalu pasif dan tidak menjelaskan bagaimana masyarakat berubah secara dinamis. Maka, Marx menggabungkan metode dialektika Hegel dengan fokus materialisme Verbah, lalu menyusunnya menjadi materialisme historis. Bagi Marx, yang menggerakkan sejarah adalah kontradiksi dalam struktur material masyarakat, bukan perkembangan gagasan. Inti gagasan materialisme historis. 1. Basis dan suprastruktur. Dalam teori Marx, struktur masyarakat dibagi menjadi dua lapisan. Pertama, basis atau infrastruktur. Mencakup cara produksi dan hubungan produksi, seperti siapa yang memiliki alat produksi dan siapa yang bekerja. Kedua, suprastruktur. Mencakup hukum, ideologi, agama, seni, dan institusi politik yang muncul untuk mendukung dan mempertahankan basis. Marx menyatakan bahwa basis infrastruktur menentukan suprastrukturnya. Artinya sistem ekonomi suatu masyarakat membentuk kesadaran dan nilai-nilai dominan di dalamnya. Suatu sistem hukum atau agama seringkali bukan berdiri netral, tetapi merefleksikan kepentingan kelas yang berkuasa secara ekonomi. 2. Cara produksi dan tahapan sejarah. Marx membagi sejarah manusia ke dalam beberapa tahapan cara produksi, di mana masing-masing ditandai oleh bentuk kepemilikan dan konflik kelas tertentu. Tahap pertama, komunisme primitif. Pada tahap ini, tidak ada kelas dan produksi dilakukan secara bersama-sama. Kedua, feodalisme. Pada tahap ini, tuan tanah atau bangsawan mengeksploitasi para petani. Ketiga, kapitalisme. Borjuis atau pemilik modal mengeksploitasi para proletar atau buruh. 4. Sosialisme. Alat produksi mulai dikuasai secara bersama-sama. Dan yang terakhir, komunisme.
masyarakat tanpa kelas, tanpa negara. Setiap tahap sejarah menampakkan pertentangan antara kelas penguasa dan kelas tertindas, yang pada akhirnya mendorong perubahan menuju tahap berikutnya. 3. Pertentangan kelas sebagai motor sejarah. Marx menegaskan bahwa sejarah seluruh masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Inilah esensi dari dialektika dalam kerangka materialisme historis. Perubahan sosial bukan terjadi karena pencerahan ide atau kehendak moral, tetapi karena konflik kepentingan antara mereka yang menguasai alat produksi dengan mereka yang tidak. Ketika konflik ini mencapai titik krisis, muncullah revolusi sosial yang mengganti cara produksi lama dengan yang baru. Seperti revolusi Prancis ketika pemilik modal atau bourgeois menumbangkan aristokrasi feodal. Atau yang kedua, revolusi industri yang melahirkan kelas proletar yang menjadi mayoritas penduduk urban tetapi hidup dalam kemiskinan struktural. Menurut Marx, kapitalisme juga mengandung benih kehancurannya sendiri, karena pertentangan antara bourgeois dan proletar akan semakin tajam hingga akhirnya menggulingkan sistem itu sendiri. Moralitas agama dan ideologi sebagai cermin kelas. Dalam kerangka materialisme historis, moralitas dan agama tidak dilihat sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai produk suprastruktur yang mencerminkan kondisi material tertentu. Agama, dalam pandangan Marx, adalah candu bagi masyarakat, bukan karena ia tidak penting, tetapi karena ia mengalihkan perhatian masyarakat dari ketidakadilan material yang nyata dan memenangkan penderitaan tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Demikian juga, hukum dan pendidikan seringkali dikembangkan untuk membenarkan sistem ekonomi yang berlaku dan bukan untuk membela keadilan yang sejati. Semua ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial bukan penyebab perubahan sejarah, tapi hasil darinya. Menuju komunisme, tujuan akhir sejarah. Materialisme historis Marx berpuncak pada komunisme, yakni masyarakat yang bebas dari kelas sosial dan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Dalam masyarakat komunis, tidak ada eksploitasi antara buruh dan pemilik. Negara tidak lagi diperlukan sebagai alat penindas, dan individu berkembang sepenuhnya tanpa batasan ekonomi. Namun Marx tidak menawarkan model rinci bagaimana komunisme akan dijalankan. Ia lebih fokus pada analisis kapitalismenya dan penjelasan bahwa sistem ini tidak bisa bertahan lama karena kontradiksi internalnya. Kritik terhadap materialisme historis. Meski berpengaruh besar, teori ini juga mendapat berbagai kritik. Pertama, determinisme ekonomi. Teori Marx terlalu menekankan faktor ekonomi dan mengabaikan peran ide, budaya, atau agama sebagai kekuatan mandiri. Kedua, gagal memprediksi sejarah. Revolusi proletar tidak terjadi secara global. Justru kelas pekerja banyak memilih jalan reformasi demokratis. Ketiga, reduksi terhadap agama. Memahami agama hanya sebagai alat kekuasaan, mengabaikan nilai-nilai spiritual dan eksistensial yang nyata dirasakan oleh manusia. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa materialisme historis telah menjadi alat analisis sosial yang sangat kuat, terutama dalam memahami bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi membentuk ideologi dan tatanan masyarakat. Penutup. Warisan materialisme dialektika historis. Materialisme dialektika historis mengajarkan kita bahwa sejarah bukanlah kisah netral, melainkan hasil konflik antara mereka yang memiliki dan yang tidak memiliki. Ia mengajak kita untuk melihat lebih dalam ke akar-akar ekonomi. Dari hukum, moral, dan bahkan iman yang kita yakini. Meski tidak semua prediksi Marx terbukti, pendekatan ini tetap relevan dalam menyingkap struktur kekuasaan tersembunyi di balik sistem sosial dan ekonomi yang terlihat normal. Dengan memahami materialisme, dialektika historis,
Kita tidak hanya membaca sejarah dengan lebih kritis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat tidak bersifat statis. Ia bisa dan harus diubah bila ingin lebih adil bagi semuanya.